Hai teman-teman semua, di sini kita mau ngelakuin project pembuatan breakwater tipe berpori. Tapi sebelumnya pasti mau kenalan dulu dong, siapa aja sih yang ada di dalam grup ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Setiawan dengan NIM 26050122140 dari kelas Oceanografi A. Perkenalkan nama saya Mediana Virjo Riza Kristianto dengan NIM akhir 034 dari kelas Oceanografi A. Halo, nama saya Nuranisha dengan NIM 26050122140156 dari Oceanografi kelas A. Nama aku Hasna Ilmia Periati Safiro dengan NIM akhir 003 dari kelas Oceanografi A. Alat dan bahan yang diperluin itu apa aja sih? Yaitu ada pipa paralon, ada meteran, dan juga gergaji. Jadi buat teman-teman yang bingung kita lagi ngapain, kita tuh lagi mau buat breakwater tipe berpori. Pipa yang kita pakai itu ukuran 1 meter, lalu kita bagi 4. Jadi perbagiannya itu berukuran 25 cm. Selain yang tadi, kita juga butuh pasir, semen, dan juga air. Nah, ini nanti setelah sudah jadi adonannya, kita masukin ke dalam pipa paralonnya sebagai pemberat. Sebenarnya kita nggak tahu sih ukuran pastinya itu berapa, jadi kita cuma pakai perbandingan. Lalu setelah udah kita campur, kita ukur deh kira-kira ini udah cukup belum ya kekentalannya. Oke, buat bagian ngaduk-mengaduknya ini kita fast forward aja ya. Semangat dari ngaduknya. Oke, udah masuk bagian akhir pembuatan aja nih. Adonan yang tadi kita buat, kita masukin sebanyak 75% dari ketinggian si pipa paralon tadi. Nah, jangan lupa bawahnya kita alasin pakai plastik supaya dia nggak tumpah dan bleber kemana-mana ya. Setelah adonan yang tadi udah kita masukin, itu kita kasih pemberat di atasnya. Lalu kita tunggu kering deh. Oke, jadi di sini saya bakal menjelaskan cara kerja dari si wet lamp ini. Nah, di sini itu untuk menjalankan wet lamp, kita menggunakan suatu software namanya itu wet lamp. Di sini itu ada COM port, yaitu port dari si wet lampnya sendiri. Terus habis itu ada baud rate-nya itu berapa. Terus di sini juga ada keterangannya. Di sini ada status motornya itu sedang aktif atau tidak. Terus di sini juga ada ketinggian dari si gelombangnya, mulai dari sensor 1 sampai dengan sensor 4. Terus habis itu ada flow rate-nya dan ada air pressure. Terus di sini juga ada motor speed controller yang bisa kita pakai untuk mengatur kecepatan dari si gelombangnya itu. Oke, di sini kita menggunakan suatu alat yang namanya itu wave lamp, di mana wave lamp ini menggunakan 4 sensor. Nah, di sini dapat dilihat sensor 4. Sensor 4 ini untuk mendeteksi tingginya gelombang yang datang. Nah, kemudian di situ ada sensor 3. Nah, sensor 3 itu akan mendeteksi tingginya gelombang setelah direfleksi. Dan di sini ada sensor kedua yang merupakan gelombang hasil refleksi yang menghasilkan gelombang difraksi. Terus untuk sensor pertama ada di sini. Ini merupakan gelombang yang akan mencapai daratan. Dan di sini kita gunain air dengan ketinggian 20 cm. Jadi di sini kita bakal uji breakwater tipe berpori, di mana breakwater ini kita letakkan pada antara sensor 2 dan sensor 3. Kemudian akan kita coba dengan wet lamp kecepatan 20. Oke, selanjutnya di sini kita bakal uji untuk kecepatan 50.
kelompok kami ini melakukan uji coba breakwater dengan 3 kecepatan, yaitu 20, 50, dan 70 rpm. Nah, dari uji coba tersebut didapatkan ketinggian dari si gelombangnya. Kemudian dari tinggi-tinggi gelombang itu kami hitung koefisien difraksi dan koefisien refleksinya. Pada kecepatan 20 rpm didapatkan koefisien difraksi sebesar 0,98436425. Kemudian untuk koefisien refleksinya sendiri itu didapatkan nilai 0,9945437118. Nah, kemudian untuk kecepatan yang 50 rpm didapatkan koefisien difraksi sebesar 1 dan koefisien refleksinya sebesar 0,929985. Dan untuk kecepatan yang terakhir yaitu kecepatan 70 rpm didapatkan koefisien difraksi sebesar 0,955607 dan koefisien refleksinya sebesar 0,867521. Nah, dari ketiga data itu juga kami hitung rata-ratanya dari koefisien difraksi dan koefisien refleksinya. Untuk koefisien difraksi rata-ratanya itu didapatkan nilai 0,979991. Lalu untuk koefisien refleksinya didapatkan rata-rata sebesar 0,930683. Dari kedua nilai koefisien tersebut dapat disimpulkan bahwa breakwater yang kami buat itu efektif karena dapat merefleksikan gelombang datang dengan baik. Selain itu juga gelombang datangnya itu bisa diredam dengan baik. Bisa juga dilihat di video sebelumnya. Terima kasih. Mungkin itu tadi penjelasan dari project breakwater kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan kita harus berpisah nih. Tapi jangan sedih, sampai bertemu di project-project berikutnya.